Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati penceramah pada pagi hari ini, Ustaz Latif Nur Ihsan. Bapak Ibu warga masyarakat atau jamaah Masjid Al-Muttaqin dan Baitur Rahman yang kami hormati, Bapak Ibu jamaah haji wilayah Ranting Kelurahan Sidoarjo. Mari Bapak Ibu sekalian, kita tidak lupa pada kesempatan hari ini untuk selalu memanjatkan rasa puji syukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini Bapak Ibu kita semua masih diberikan kesempatan, umur yang panjang, kesehatan, sehingga bisa hadir di Masjid Al-Muttaqin RT 02 RW 6 lingkungan Jalan Sidoarjo. Nekolomben wonten masjidipun Muttaqin. Ini ketua takmire beliau Pak Parman. Nanti pindah datang Al-Muttaqin RT 02 RW 6 lingkungan Pleret Sidoarjo. Salawat dan salam dengan sempurna kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua dimudahkan untuk selalu mencontoh beliau, sehingga betul-betul ketika kita sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti kita semua tergolong umatipun dan akan mendapatkan syafaatipun. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, khususipun rekan-rekan IPHI Ranting Sidoarjo, secara simpel jumlah anggota kita ini 130. Ingin bangun dan izin menikah sing izin ke watasan wonten acara keluarga, wonten macam-macam. Kali menikah yang bangun dan berpilih wonten kesempatan menikah rencana kita akan izin bersatu dalam kegiatan wonten ijazah menikah. Mungkin bukan mengurangi niat kita untuk menjaga silaturahim kita, Bapak Ibu sekalian. Dan bagi teman-teman yang sudah berhaji, bisa menjaga kemampuan kita. Bapak Ibu yang hormati, mulai pertemuan wonten Balai Kelurahan Sidoarjo sudah kita sampaikan, kita rencanakan bahwa kegiatan pengajian IPHI Ranting Sidoarjo diperwontenaken datang masjid-masjid yang ada di lingkungan Sidoarjo. Waktu itu kepala kelurahan pun kasih pada ngaji ini dari tahun 2000 itu sampai dengan beliau berada. Dan ini kalau Bapak sekalian, monggo nanti setelah di Pleret menikah kita akan bergeser kegiatan pengawasan menikah wonten masjid-masjid sanesipun wonten lingkungan Sidoarjo. Tadi menikah
sakit kita ada mimpi. Oh ternyata nih pojok kulon itu ada masjid Pleret itu masjid itu mengenali Masjid Baitur Rahman kalian Al-Mutaki ditambah saat itu wonten musola wonten Al-Ikhlas wonten Bali RW wonten kedua disambut dari jamaah. Alhamdulillah saya berbohong setelah itu. Tapi juga kalau berarti kegiatan bersama untuk selalu menanamkan ketaatan kita kepada Allah ini menjadi tugas kita bersama. Jadi mereka monggo saling memotivasi antara sipur setunggalipun selalu memberikan semangat antara sipur setunggalipun. Dan mereka mungkin kegiatan yang saya mereka saya berjalan lagi terus menerus berhenti di tengah jalan untuk kegiatan di PHI Ratim Sidoarjo. Bapak Ibu, para haji, para haja yang kalau nanti Bapak Ibu sekalian supaya itu undangan warga kesempatan berikut ingkang badhe ngisi pengawasan krono kita mendekati siang Ramadan. Materi ini pun kita khususkan mental Ramadan harus kita siap. Setelah tersebut kita sambut mulai dipertuntut dengan Rasulullah SAW mulai bulan Rajab Sa'ban atau sebagai Ramadan sampai diperanakan doa-doa kita dipertuntut dengan Rasulullah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Insyaallah nanti kita nanti nambahi kita kesiapan kita mungkin kita sedaya berkepani keberkahan sakit bangkit sarang-sarang konten amalan saya wonten bulan Ramadan ibadah kita. Sama dengan kesempatan dengan berisi acara itu Ustaz Latif Beriksan insya Allah sampun sami tepang sedangkan beliau saking menolong wonten pondok tahfidz Quran menolong kita biasa selesai ini wonten Masjid Agung beliau juga mengisi kajian di sana. Pada kesempatan itu kita dari Ibu kami materi saya Ustaz Latif bisa. Kali itu Bapak atau Ibu jangan saya ikut untuk ikhlasakan modal kita dan di tolakul ilmi nanti niat sarang tolakul ilmi mungkin kita untuk paling pengalaman bukti sakit mengamalkan memberikan bagus ingkang sampun kita mangertosi sesarengan. Monggo kita buka sesarengan pengawasan wonten ing sapunika kanthi wawasan sareng-sareng mau surat Al-Fatihah sesarengan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Surahul Ladina Nahtalahi Ghairil Maghdubi Alaihim Waladhdallin. Amin. Matur suwun mugi kegiatan kita berjalan kaki saya salajengipun roda saat cekapipun dan bermakna dengan Ustaz Latif Beriksan sekaligus mampu dibermaknai kanthi doa. Bisa jawab. Itu kan bahasa Indonesia ya. Kita dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi
Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan waktu duha ini, sebelum saya mulai pengajian, sedikit mau berkenalan ya. Nama saya Latif Nur Ihsan dari Mentoro. Mentoro ini pun kerajaan, itu pasnya itu di bekas medikal mandiri yang lama itu ada gang masuk. Nah, nomoriku rumah saya di sini. Alhamdulillah saya mungkin pun haji sedang ya, bapak-bapak ibu ya, mungkin mulai haji gitu. Dan ini kalau nyuntungane mungkin ya segera bisa berangkat haji. Alhamdulillah, kita langsung saja, berhubung ini sudah agak siang. Ini kita sudah menjelang bulan Ramadan. Bagaimana kita mulai Sya'ban ini sudah mulai persiapan. Apa nanti perkara-perkara, hal-hal, aturan-aturan pada waktu bulan Ramadan, termasuk yang berkaitan dengan puasa. Ini kita harus paham betul, kita pahami, sehingga satu bulan kita melewati bulan Ramadan, ini puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Shiyam, kitab menerangkan puasa. Puasa itu apa? Puasa itu secara bahasa adalah al-imsak, menahan diri. Jadi hal yang di situ kok menahan diri, oleh wong Jawa itu istilahnya ngempet, maka itu bisa kita bahasakan namanya puasa. Kalau kita menahan dari makan, ya namanya menahan puasa. Puasa dari makan. Menahan diri dari berbicara, puasa berbicara. Itu secara bahasa. Kalau secara istilah, secara syariat, puasa itu apa? Puasa itu adalah al-imsaku an jami'il mufattirat, menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa. Mulai dari makan, minum, kita tahan. Kemudian hubungan badan, suami istri juga kita tahan. Walaupun pengennya seperti apa, kalau sedang puasa ya kita tahan. Mulai dari kapan? Min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi, mulai dari munculnya fajar, yaitu mulai subuh sampai tenggelam matahari, yaitu sampai maghrib. Dengan ketentuan biniyatin mahsusatin, dengan niat yang khusus. Nah, ini puasa. Yang membedakan suatu ibadah dengan yang lainnya, ini letaknya di niat. Letaknya di niat. Ada dua orang sama-sama tidak makan dari subuh sampai maghrib. Yang satu nggak ada niat puasa, yang satu diniati puasa. Secara zahir, secara tampak sama-sama lapar, sama-sama haus. Tapi yang tidak niat puasa tidak dapat pahala, yang niat puasa dia dapat pahala. Seperti halnya kita sholat, dari mulai kita takbiratul ihram sampai salam, kita makmum mengikuti imam, gerakannya sama, nggak ada yang berbeda, ikut semuanya. Tapi perbedaannya apa? Di niat. Ada orang mengikuti gerakan imam tapi nggak niat, nggak niat sholat. Yang satu niat sholat, maka yang nggak niat ini ya nggak dapat pahala sholat. Sholatnya tidak sah karena bukan ibadah. Ya, yang membedakan suatu ibadah itu terletak pada niat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam puasa ini ada beberapa hukum di dalam puasa. Yang pertama, wajib hukum puasa, hukumnya wajib. Yang pertama apa yang wajib? Shaum Ramadan, puasa pada bulan Ramadan. Ini hukumnya wajib. Nah, nanti ketentuan wajib itu ke atas siapa nanti akan kita jelaskan. Kemudian puasa qadha. Puasa qadha, puasa nyaur utang. Ini wajib. Mungkin kita dulu Ramadan tahun dulu pernah meninggalkan puasa.
Entah yang laki-laki sebab safar sehingga tidak puasa, atau sebab sakit sehingga tidak puasa. Yang perempuan mungkin sebab haid, sebab nifas, itu juga perkara yang harus dikodok. Nah ini hukumnya wajib. Walaupun sudah tertinggal berapa tahun yang lalu, mungkin sekarang 2026, dulu saya ketika masa muda, mungkin umur 18 tahun, pernah meninggalkan puasa. Maka kalau belum dikodok, maka tahun ini pun kita tetap masih punya kewajiban untuk mengkodok. Karena mengkodok puasa hukumnya wajib, buta. Kemudian shaumul kafarah, puasa kafarah. Puasa kafarah sebab kafarah bihar, atau kafarah sebab membunuh, atau hubungan badan pada siang hari bulan Ramadan, ini hukumnya wajib. Kemudian shaumun nazar, puasa nazar. Mungkin kita punya anak sedang ujian sekolah, kemudian kita nazar, ini kalau anak saya lulus ujian, atau kalau anak saya keterima PNS atau apa begitu, maka saya janji, saya nazar puasa 3 hari. Ternyata betul-betul apa yang kita nazarkan tercapai, anaknya lulus lah atau mungkin keterima, maka wajib hukumnya untuk puasa 3 hari. Karena hukumnya wajib. Yang kedua, puasa hukumnya sunnah. Nah ini asal dari puasa itu hukum itu sunnah. Dasar puasa itu hukumnya sunnah, dan puasa sunnah ini terbagi menjadi 3. Ada yang berulang-ulang setiap tahun, ada yang berulang-ulang setiap bulan, ada yang berulang-ulang setiap minggu. Kalau setiap tahun itu diantaranya apa? Puasa hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian puasa 10 Muharram, puasa istilahnya Asyura. 10 Muharram, 10 Syuro. Kemudian puasa Syawal 6 hari. Nah ini berulang-ulang setiap tahun. Setiap tahun. Walaupun tahun kemarin saya sudah puasa Arafah, ya tahun ini kalau kita bertemu dengan Arafah lagi, ya kita disunahkan puasa. Bukan kok kemarin sudah, sekarang tidak. Dan tetap ini kesunahan setiap tahun. Kemudian yang berulang-ulang setiap bulan, yaitu puasa 3 hari. 3 hari setiap bulan, atau istilahnya puasa bid, ayyamul bid, 13, 14, 15. Tanggal 13, 14, 15 Hijriah, tapi bukan Masehi, oke? Hijriah, hitungannya Hijriah. Itu puasa bid 3 hari. Kemudian yang berulang-ulang setiap minggu, yaitu puasa Senin, Kamis. Nah itu berulang-ulang setiap minggu. Kemudian yang ketiga, puasa hukumnya makruh. Puasa hukumnya makruh, yaitu apa? Ifradu yaumil jumu'ah, puasa hanya hari Jumat saja. Ini makruh, tapi sah, dilakukan sah, tapi makruh, nggak baik. Yang kedua yaitu puasa hari Sabtu saja, hanya hari Sabtu saja, atau puasa hari Ahad saja. Jadi menyendirikan hari Jumat atau Sabtu atau Ahad, ini hukumnya makruh. Kalau kita mau puasa di hari Jumat, maka supaya tidak makruh, ini sunnahnya dibarengi dengan hari sebelumnya, hari Kamis atau hari setelahnya. Jadi Kamis Jumat atau Jumat Sabtu gitu. Nanti Ahad Senin atau Sabtu Ahad. Jadi jangan menyendirikan, khusus Jumat, Sabtu, Ahad. Kemudian yang keempat, puasa hukumnya haram. Kalau haram bagaimana? Ya dosa, malahan puasa tapi dosa. Yang pertama apa? Yaitu ini haram tapi tetap sah, walaupun dosa. Kalau dilakukan puasanya sah, yaitu shaumu zaujati biduni idzni zaujiha, puasanya seorang istri tanpa izin suaminya. Ini puasa sunnah, bukan puasa wajib. Kalau puasa wajib nggak perlu izin. Contohnya puasa Ramadan, istri nggak perlu izin sama suami, karena kewajiban setiap orang. Kalau mau puasa sunnah, istri itu harus izin dulu kepada suami.
Kalau nggak ada izin, maka istri tadi puasanya malah berdosa. Tapi sah. Kenapa kok haram Ustaz? Kan puasa baik. Ya, namanya suami itu kadang kebutuhan itu nggak bisa ditunda. Lagi pengen tiba-tiba istrinya, aku poso loh mas. Aduh. Nah akhirnya mantap. Hati suaminya akhirnya bagaimana? Nah, sakit. Aduh pengen kok ya malah poso. Makanya perlu izin. Kecuali kalau sudah diberi dari awal, diberi izin. Pokoknya kamu mau puasa sunnah, sudah saya izinkan, nggak perlu ngomong. Nah kalau sudah gitu ya sudah bebas karena sudah diberi izin dari awal. Yang kedua haram dan tidak sah hukumnya, yaitu apa? Puasa pada tanggal 1 Syawal, hari raya Idul Fitri, dan tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu hari raya Idul Adha. Dua hari raya ini haram dan tidak sah. Walaupun kita ini semangat habis puasa Ramadan 30 hari masih semangat ini. Orang besok lebaran dia tetap puasa saja. Walaupun semangatnya sundul langit pun haram dan tidak sah. Tanggal 1 Syawal pokoknya jenengan makan sepuasnya pokoknya. Ada soto ya diambil aja, bakso semuanya pokoknya. Nanti tanggal 2 Syawal baru kalau mau puasa monggo. Nah, hari tanggal 1 puas-puaskan. Sebatas mungkin hari selanjutnya pun boten pengen, pun boten meri. Begitu juga Idul Adha. Pada hari raya Idul Adha nggak boleh puasa, walaupun kita semangat sebelumnya sudah puasa hari Arafah, pengennya besok lanjut, nggak boleh. Karena apa? Pada hari itu dijamu oleh Allah suruh makan daging kurban sebanyak-banyaknya. Sudah sembelih kambing, sapi. Saya ini anti kambing, anti sapi. Walaupun anti kambing, anti sapi, tetap nggak boleh. Nah, terus gimana? Ya ayam saja kalau gitu makannya. Nah, karena itu hari jamuan Allah, suruh makan semuanya dijamu sama Allah. Kemudian 3 hari setelahnya 11, 12, 13 Dzulhijjah atau istilahnya hari Tasyrik. Oke. Bapak-bapak Allah Subhanahu wa taala, ini nanti kita selepas dari materi yang saya sampaikan, ini saya mohon ada tanya jawab. Oke, nanti ada tanya jawab mungkin dari bapak-bapak ibu-ibu, nanti mau ada pertanyaan monggo. Kemudian, nah ini kita masih bulan Sya'ban. Ini termasuk puasa yang haram, makruh, tapi makruhnya sampai tingkatan haram. Jadi betul-betul dilarang, yaitu apa? Puasa pada separuh akhir bulan Sya'ban, mulai tanggal 16 Sya'ban sampai akhir. Ini makruh tahrim, haram lah gambarannya, nggak boleh, dilarang. Kecuali, nah ini ada pengecualian. Kalau kita ini puasa wajib, contoh kita punya pondok puasa. Dulu kita Ramadan punya hutang puasa 3 hari, mungkin bolong 3 hari, atau yang perempuan itu mungkin haid 7 hari di situ. Maka kita belum punya kesempatan. Lah ini di menjelang mau Ramadan baru punya kesempatan di sini. Ya sudah, kita mengkodok di separuh akhir bulan Sya'ban, hukumnya boleh. Kalau ini puasanya puasa wajib. Yang kedua, kita sudah punya kebiasaan. Contoh kebiasaan mempuasa Senin Kemis. Nah besok ini kan hari Senin, kita biasa Senin Kemis. Nah besok hari Senin ini kan masuk 10 akhir bulan Sya'ban. Walaupun 10 akhir bulan Sya'ban, kalau ini sudah menjadi kebiasaan, maka nggak apa-apa, nggak masalah. Kemudian yang ketiga, separuh akhir bulan Sya'ban ini boleh kalau kita sudah monggo maturkan insyaallah. Ya, salam. Seksa tadi. Oh, seksa nggih beda nggih. Sudah kalau. Nggih. Nah itu kalau kita sambung dengan hari sebelumnya, mulai tanggal 15 Sya'ban, nisfu Sya'ban, kita puasa lanjut sampai hari setelahnya nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau sudah berhenti mau puasa lagi nggak boleh, haram hukumnya. Nah ini
ini separuh akhir bulan Sya'ban. Nah itu tadi hukum-hukum puasa sudah selesai. Sekarang kita masuk syarat-syarat puasa. Syarat puasa itu ada dua, ada syarat sah, ada syarat wajib. Nah kita ingin tahu puasa saya ini sah atau tidak, maka harus memenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama adalah Islam. Yang pertama Islam. Orang yang tidak beragama Islam maka puasa tidak sah. Karena syarat sah ini harus Islam. Kalau ada orang puasa di tengah-tengah hari puasa itu murtad. Ada orang murtad di tengah hari puasa, walau lahirkan, walaupun murtadnya cuma sebentar, 5 menit dia murtad. Nah murtad ini mohon maaf, murtad itu ada 3. Bisa dengan hati. Jadi di hati itu sudah ada keinginan, kehendak keluar dari Islam. Walaupun belum diucapkan, walaupun dia belum berbuat, tapi di hati sudah ada keinginan, maka orang ini sudah murtad. Hubungan dia dengan Allah. Maka seketika ini juga puasanya batal, tidak sah. Atau dengan fi'il, dengan ucapan, walaupun bercanda. Mohon maaf ini nggak bisa dibuat bercanda. Ada anak sekolah, mohon maaf, anak sekolah kadang suka ada kata-kata bercanda gini, mengucapkan bahwasanya dirinya keluar Islam atau dirinya Kristen atau dirinya Hindu dan sebagainya. Maka dengan ucapan tadi itu sudah termasuk pengakuan dirinya murtad. Maka di sini puasanya langsung batal. Walaupun habis itu syahadat lagi. Habis itu langsung syahadat lagi, karena sudah sebentar saja murtad, maka di sini puasanya batal. Apalagi kok sampai bil fi'li dengan perbuatan, yang nggak ngomong nggak apa, tapi tiba-tiba ikut ibadah di gereja atau mungkin ikut ibadahnya non muslim. Dia sudah di sini sudah jelas ikut perbuatan ibadah non muslim, maka dia juga dihitung murtad, maka puasa langsung batal. Walaupun cuma sebentar. Habis itu sholat lagi. Nah di dalam sholat kan ada syahadat di situ. Jadi dia masuk Islam lagi, tapi puasanya sudah batal tadi. Kemudian yang kedua, syarat sah puasa adalah berakal. Berakal, harus berakal waras, berakal waras. Maka disyaratkan orang yang berpuasa itu harus berakal sepanjang hari puasa. Kalau sampai seseorang tadi gila di tengah-tengah puasa, tiba-tiba gila, walaupun gilanya sebentar, 5 menit awan-awan menerimu, tiba-tiba edan orang waras. Habis itu sadar lagi, maka puasanya batal. Ini edan itu langsung sebentar Pak Ustaz, walaupun sebentar puasanya batal. Bagaimana kalau pingsan? Nah, pingsan, kemudian ada lagi di situ ayan, atau sebagian ayan pingsan ayan, kemudian mabuk, bukan mabuk berjalan mabuk mendem. Nah mendem, nah itu bagaimana? Itu kan termasuk hilang akal juga. Nah ini nanti pembahasan pingsan, ayan, kemudian mendem itu nanti akan kita bahas di perkara-perkara yang membatalkan puasa. Nanti ada pembahasan secara khusus. Nah termasuk juga kategori orang tidak berakal itu apa? Pikun. Terus pikun nah ini kalau pikunnya wis total, pikunnya sudah total, ya sudah. Orang pikun itu kan dia ini secara tidak langsung memang akalnya sudah nggak normal, karena nggak tahu apa yang habis dimakan aja nggak tahu, sudah makan atau belum, habis ngapain aja nggak tahu, karena ini sudah nggak sadar. Maka orang pikun ini juga puasanya nggak sah. Nah, ini kategori bagaimana? Orang yang sudah tua renta nggak usah dipaksa puasa. Mungkin kita punya orang tua sudah tua renta, apalagi sudah pikun-pikunan dia sudah nggak usah dipaksa untuk puasa. Lalu bagaimana? Diganti dengan fidyah, Kemudian yang ketiga, syarat sah puasa adalah suci dari haid dan nifas. Sepanjang hari puasa harus suci. Lah kalau ada wanita dia puasa, detik-detik menjelang berbuka mau maghrib 3 menit lagi tiba-tiba
kerasa ser dicek, aduh ternyata head keluar menstruasi, bagaimana? Puasanya batal pada hari itu. 3 menit lagi nih Ustaz, walaupun 3 menit lagi, kalau sudah head maka puasa pada hari itu apa Mbak? Batal, nanti wajib diqadha. Kemudian yang keempat, syarat sah puasa, orang itu kalau puasa harus tahu betul hari itu yang dia pakai puasa itu hari sah atau tidak. Lah kalau dia puasa pada hari raya Idul Fitri bagaimana? Puasanya tidak sah. Nah, itu syarat sah puasa. Nah sekarang syarat wajib, syarat yang menjadikan seseorang wajib puasa. Nah kita ini termasuk atau tidak? Yang pertama adalah Islam. Orang yang beragama Islam wajib melakukan puasa. Lah kalau bukan Islam bagaimana? Contoh non-muslim, dilihat dulu. Non-muslim itu atau istilahnya orang kafir itu ada 2. Ada yang asli dari Gawan, ada yang sebelumnya Islam kemudian murtad. Kalau asli Gawan, maka dia tidak wajib puasa plus tidak wajib mengqadha. Jadi puasa-puasa yang dia tinggalkan mungkin selama dia 20 tahun dia non muslim, kemudian di umur 21 masuk Islam, maka puasa yang tahun-tahun dulu dia enggak tinggalkan selama kafir ya, yang dia tidak kerjakan selama kafir, maka tidak wajib diqadha. Itu kalau kafirnya ada Gawan asli. Tapi kalau kafirnya sebab murtad, dulu Islam kemudian murtad, maka selama murtad ya nggak wajib karena agamanya bukan Islam. Tapi nanti suatu saat kok dia mu'alaf lagi, masuk Islam lagi, maka puasa yang dia tinggalkan selama murtad wajib diqadha. Wajib diqadha. Wah, nek ngono rasa dulu Islam mana ya urusanku karepku nanti di akhirat di situ lebih berat lagi dari hukumannya. Finar kholidin di neraka selamanya. Kemudian syarat wajib yang kedua taklif. Taklif ini mukallaf. Mukallaf itu apa? Berakal dan sudah dewasa, sudah balik. Ini harus lengkap ini. Kalau ada orang berakal tapi belum balik, contohnya ada yang kecil ini kan masih SD, Nah masih SD kan belum balik, belum dewasa, tapi kan dia berakal. Maka walaupun dia berakal, tapi karena belum balik, maka tidak wajib. Belum ada kewajiban puasa. Tapi kalau dia mau puasa bagaimana? Walaupun belum wajib, kalau dia mau puasa nggak apa-apa, puasanya sah. Terus yang dapat pahala siapa? Orang tuanya. Karena itu didikan dari orang tuanya di situ. Lah kalau anaknya nggak mau puasa, anak SD masih kecil, ya nggak apa-apa. Orang dia juga belum wajib, makanya jangan dipaksa Pak Bu. Kalau kita punya anak, punya cucu masih SD yang belum tingkat balik gitu, ya kalau dia mau puasa alhamdulillah, kalau nggak mau jangan dipaksa gitu. Makanya ada namanya latihan puasa beduk gitu. Itu belum puasa sih ya, tapi kalau latihan ngempet buatan dahar, tidak makan sampai siang hari. Nah, nanti biar bertahap, namanya orang latihan. Ada kata belum zuhur kok sudah buka masih buka, ya nggak apa-apa, namanya orang latihan gitu. Kemudian ada orang ini sudah dewasa 20 tahun atau mungkin 25 tahun, tapi mohon maaf tidak berakal. Ini juga tidak wajib. Jadi wajib itu kalau berakal dan balik. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-itoqoh. Syarat seseorang wajib puasa itu itoqoh, mampu mengerjakan puasa. Nah di dalam syariat termasuk kategori orang yang tidak mampu secara panca indera, secara zahir, yaitu siapa? Orang tua yang sudah rentak, lansia yang sudah sangat tua. Ini secara fisik ini sudah tidak mampu, tapi bukan berarti nggak boleh puasa. Ada yang kata
ada orang tua, kita punya orang tua yang sudah berpuasa, kok pengen poso, bagaimana? Gak usah kita larang, gak apa-apa kalau memang dia mampu. Tapi kalau nggak puasa, tinggal diganti dengan fidyah karena keadaannya sudah tua renta. Yang kedua, orang sakit yang sudah tidak punya harapan sembuh. Orang sakit yang sudah tidak punya harapan sembuh, maka ini juga tidak wajib puasa, cukup diganti dengan fidyah. Dan gak wajib qadha karena nggak ada harapan sembuh. Mungkin orang sakit yang tinggal nunggu wafat, ya, tinggal nunggu wafat di sini. Maka ini diganti dengan fidyah. Kemudian syarat wajib yang keempat, sehat. Dirinya harus sehat, jasmaninya harus sehat. Maka orang sakit di situ boleh tidak puasa. Orang sakit itu boleh tidak puasa, tapi dengan ketentuan. Ketentuannya bagaimana? Yang pertama adalah sakit yang bisa menyebabkan kehancuran. Tapi semua ini harus sesuai keputusan dokter. Nggak boleh kata ibu saya atau mungkin kata ustaz saya. Walaupun saya ngomong jangan dipercaya, jangan didengarkan. Kecuali kalau yang bicara itu apa? Dokter, karena sudah ada spesialisnya, ahlinya masing-masing. Nah kalau dokter sudah mengatakan jenengan sakit, kita sakit, dokter mengatakan Pak Bu jangan puasa. Kalau bapak ibu puasa ini nanti bisa mati, bisa menyebabkan kematian. Maka kalau sudah dilarang sama dokter dan menyebabkan kematian, maka haram hukumnya puasa. Wah enggak, saya tetap harus puasa Pak. Kalau seseorang tadi tetap memaksakan dirinya puasa, kemudian kok mati betul, bukan berarti matinya malah syahid. Wah ini kan mati dalam keadaan puasa, mati syahid, bukan. Itu malah mati sangit gitu namanya. Karena apa? Ini namanya nantang mati, bunuh diri. Kok sudah diberitahu sama dokter nggak boleh puasa karena bisa mati, kok dia tetap memaksakan puasa, ini haram hukumnya. Nah kok mati betul, maka malah mati di dalam kemaksiatan. Tapi ini harus semua atas keputusan dokter, ya? Bukan tetangga nih, ibu atau bapak bukan. Urusan sakit ini semua dari dokter. Kalau orang yang bukan dokter nggak boleh. Kemudian yang kedua, sakit yang boleh seseorang tidak puasa, yaitu sakit yang apabila berpuasa maka sakitnya tambah parah. Mungkin kalau dia puasa akhirnya meriang, orang mari-mari, mungkin atau mungkin. Tapi kalau cuma sakit kecil, mohon maaf ini. Nah, kenapa kamu nggak puasa? Saya ini loh Ustaz, panu saya ini. Nah, sakit panu. Lah panu itu kalau puasa pun juga nggak membahayakan. Atau mungkin anak gadis perempuan yang sedang puber. Nah, kenapa kamu nggak puasa Dik? Jerawatan Ustaz ini. Jerawat itu bukan sakit yang membahayakan, tetap wajib puasa. Kalau sakit yang bisa menyebabkan sakitnya tambah parah, tambah lama nggak sembuh-sembuh, maka boleh tidak puasa. Tapi semua atas resep dokter, ketentuan dari dokter. Nggak boleh, masuk puasa loro. Nah di sini, nah, walaupun ibu yang mengatakan, tapi dokter mengatakan apa? Puasa nggak apa-apa. Bahkan di situ apa? Sakitnya nggak masalah di sini, nggak ada hubungan sama puasa, maka tetap wajib puasa. Harus lebih dipegang kata-kata dokter, kecuali kalau ibunya seorang dokter. Makanya kalau kita sakit, ini kita harus tahu ini sakit saya ini berbahaya atau tidak, ya konsultasi dengan dokter dulu. Ini Pak, Bu, Pak dokter, ini saya kalau puasa bagaimana? Ini sakit apa? Sakit gini. Oh ya, kamu jangan puasa, bahaya, nanti bisa membahayakan, mati nanti. Kalau dokternya mengatakan, oh kamu puasa nggak apa-apa, tapi ya lebih baik jangan puasa. Nah, maka itu 50-50, terserah. Kalau kita kuat puasa, monggo, nek boten wajib, tapi wajib diqadha. Kemudian yang kelima, syarat wajib yang kelima yaitu iqamah. Tidak sedang dalam keadaan safar, maka
tidak wajib puasa, tidak wajib puasa. Dalam arti boleh tidak berpuasa, tapi dengan ketentuan. Yang pertama, ayusafir safaran tawilan. Safarnya itu jarak safarnya minimal 80 kilo. Jadi safar jauh. Nah, kalau cuma dari Pacitan kota ke Lorok, ya dengan kerjanya di Lorok atau di Donorojo sampai Pringmuku, mampir ke warung LBI, jam 9. Loh, kok nggak puasa Pak? Saya safar. Lah kemana? Itu ke Donorojo. Saya kira, cuma sini Donorojo berapa kilo? Nggak sampai 80 kilo. Nah ini nggak boleh. Safar yang membolehkan seseorang tidak puasa itu safar jauh, minimal 80 kilo. Ini yang pertama. Yang kedua, berangkatnya sebelum subuh. Berangkatnya sebelum subuh. Kalau kita berangkatnya malam hari, maka besok itu boleh kita nggak usah puasa apa. Walaupun aslinya mampu puasa, tapi berangkat sebelum subuh bagi musafir yang safarnya jauh boleh tidak puasa. Tapi kalau berangkatnya setelah subuh, contoh kita mau ke Jakarta, bisnya itu jam 9 pagi. Kan saya kan ke Jakarta jauh, iya, tapi bis berangkat jam 9 pagi, maka hari itu tetap wajib puasa. Hari itu wajib puasa. Nggak boleh kalau tiba-tiba pagi habis subuh sarapan mau berangkatnya masih nanti tetap puasa. Nanti kalau sudah berangkat, nah di situ kita masuk kategori musafir jauh. Kalau kita mampu tetap puasa sampai maghrib, maka yang utama tetap puasa. Kalau nanti nggak mampu, mungkin selama perjalanan muntah mabuk, nanti lemes kurang gitu, ya sudah. Kalau memang nggak kuat, nanti dipaksakan malah sakit, ya boleh membatalkan puasanya. Nggak usah dipaksakan. Itu tadi syarat wajib puasa. Sampai sini satu paham sudah tahu ya? Nggak ada pertanyaan nih. Sampai sini ya? Kita lanjut ya. Masuk ke rukun. Nah, sekarang di dalam kita melakukan puasa harus ada hal-hal yang kita kerjakan. Yang pertama adalah niat. Yang pertama apa? Niat. Dan niat di sini wajibun niyatun likulli yaumin. Setiap hari wajib niat. Setiap hari wajib niat. Ini di dalam pendapat mazhab Syafi'i, wajib niat setiap hari. Nah, ada pendapat yang memperbolehkan niatnya langsung 1 bulan, yaitu pendapatnya mazhab Maliki. Imam Malik boleh niat puasa langsung satu bulan. Jadi nanti setiap malam nggak usah niat, nggak perlu niat. Tapi di dalam pendapat mazhab Syafi'i yang paling kuat yaitu niat harus 1 bulan. Maka harus setiap hari. Maka untuk mengantisipasi, mohon maaf, kadang kita ini lupa atau kita ini bangkok. Ya, bangun-bangun sudah subuh atau bangun-bangun sudah siang hari, bagaimana ini? Nah, belum niat. Maka untuk mengantisipasi itu, karena niat ini harus wajib, dan di dalam kita puasa Ramadan itu niat wajib malam hari. Wajib malam hari. Malam hari itu kapan? Mulai maghrib sampai menjelang subuh itu malam. Kalau sudah subuh itu sudah pagi, nggak boleh kita niat. Makanya biasanya imam tarawih itu ngajak kita niat bareng setelah tarawih. Itu apa tujuannya? Bukan kok di situ arahan bagi Nabi suruh bertarawih, imam ngajak niat, tidak. Manusia itu gampang lupa. Kalau nggak diajak bareng bertarawih, khawatir begini apa? Supe lupa pagi pas sahur nih, bosan kemutan, nggak ingat. Akhirnya apa? Sampai subuh belum niat. Makanya malam hari biasanya imam ngajak niat sesarengan bareng. Lah maka untuk mengantisipasi lupa, maka nanti di awal tanggal 1 Ramadan, entah nanti keputusannya kapan, malam 1 Ramadan, dari tarawih pertama, tarawih pertama, mohon untuk para imam tarawih nanti ketika mengajak niat itu 2 kali. Yang pertama niat
untuk 1 bulan, yang kedua niat untuk hari esok. Nah sekarang lafaz niatnya bagaimana? Niat untuk 1 bulan itu bagaimana? Nawaitu shauma syahri Ramadan hadhihi sanati taqlidan lil imami Malik. Jadi harus ada kata-kata taqlidan lil imami Malik fardhu lillahi ta'ala. Itu bahasa Arabnya. Kalau kita nggak bisa bahasa Arab, niat itu dengan bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa boleh, bahasa apa saja boleh. Mungkin kita turunan Cina, misalnya bahasa Cina, pakai bahasa Cina juga nggak apa-apa, bahasa Inggris juga nggak apa-apa. Niatnya bagaimana? Saya niat puasa 1 bulan Ramadan pada tahun ini ikut pendapat Imam Malik fardu karena Allah. Berarti niatnya, saya ulangi, saya niat puasa 1 bulan Ramadan pada tahun ini ikut pendapat Imam Malik fardu karena Allah. Nanti setelah itu baru niat harian. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhana hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala. Nanti kalau ada yang kata tengah-tengah Ramadan lupa, nggak masalah. Nggak masalah karena sudah kita niat 1 bulan. Tapi tetap kita harus setiap malam nih niat. Nah, ini karena pendapat yang paling kuat. Kemudian rukun yang kedua, orang puasa itu harus tarku mufattirin, meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Makan ditinggalkan, minum ditinggalkan, hubungan badan juga ditinggalkan. Kemudian sengaja muntah. Nggak tahu Pak Bu, sengaja muntah dengan sengaja. Nah sekarang kenapa muntah dengan sengaja ini termasuk membatalkan puasa? Kita harus tahu, yang membatalkan puasa itu bukan muntahnya, bukan. Muntah itu apa toh? Perkara yang keluar dari dalam, entah itu makanan, minuman atau apa, itu namanya muntah. Nah, yang membatalkan itu bukan muntahnya. Yang sebab membatalkan puasa itu sengaja muntah. Sekarang saya mau tanya, orang itu supaya bisa muntah, caranya bagaimana Bu? Dilogok. Nah, orang dilogok itu kalau cuma batasan mulut, nggak mungkin dia muntah, tapi biasanya dilogok sampai tenggorokan. Nah, yang menyebabkan batal itu karena apa? Dilogok sampai dalam karena ada sesuatu yang masuk, itulah di situ yang membatalkan puasa. Tapi muntahnya itu sendiri enggak batal. Karena kalau muntah itu batal, jenengan perjalanan gitu, di mobil tiba-tiba muntah mabuk, bagaimana? Enggak batal asalkan bukan disengaja. Nah itu enggak batal orang mabuk perjalanan. Tapi ini jenengan sengaja dilogok, batal puasanya. Makanya selama kita puasa harus ditinggalkan. Itu tadi rukun ketika kita puasa. Sampai sini paham sudah lagi, insyaallah ya. Sekarang kita masuk sunnah. Nah ini kita selesaikan 1 kitab sekaligus Pak Bu dan bukan setengah-setengah nih. Nanti pertemuan ini namun saat ini gitu. Belum tentu nanti depan bertemu lagi dengan saya. Jadi kalau separuh pembahasan khawatir gue endok niku kesing setengah mateng gitu. Setengah mateng saya kopi dipangan gitu dan enak gitu. Diselesaikan sekalian. Ini tinggal 3 pembahasan nih, sunnah dan perkara yang membatalkan puasa. 2 saja, sunnah dan perkara yang membatalkan. Sekarang sunnah di dalam Ramadan. Sunnah ini dilakukan bagus dan dapat pahala. Yang pertama takjilul fitri, menyegerakan berbuka. Kalau sudah masuk maghrib segera untuk berbuka, membatalkan. Kecuali kalau statusnya kita ragu, mohon maaf, kita kalau di Pacitan itu kan yakin ini sudah maghrib ketika kita mendengar
itu kan satu pacitan gitu. Kalau luar pacitan apakah dengan ning? Enggak, beda-beda setiap daerah. Ning itu nggih pacitan. Niku kalau pernah ke Jawa Tengah, pondok teng Demak, niku bukan ning. Kados kaya suara mesin apa ya? Kaya suara mesin gereng ngoten mriko niku mboten ning. Kalau pikir wonten amri rusak ternyata mboten. Jadi beda. Atau mungkin ada daerah di situ apa? Enggak pakai ning, mungkin hanya kentongan beduk mesin saja. Nah, kalau keadaan di situ yang tidak secara keseluruhan kalau Pacitan kan jelas satu kabupaten begitu semua. Kalau itu angger kerumungi kuwi tandane wis maghrib. Nah, kalau ini tidak keseluruhan keadaannya, kemudian kita ini ragu ini sudah masuk maghrib atau belum, maka kalau kita ragu akan waktu maghrib, lebih baik apa yang utama dimundurkan, tidak segera berbuka. Kita berbukanya agak ditunda sampai kalau sekiranya yakin dari itu potong oleh maghrib tenan ini. Nah isi enek koyo nopo terang-terang ini. Nah kalau ragu jangan dulu. Nanti kalau sudah peteng sudah gelap baru di situ kita berbuka. Karena apa? Mohon maaf. Kesalahan di dalam ini walaupun titik kesalahan bukan di kita, di muadzin. Nopo muadzin. Enek muadzin ini mbuh ngantuk apa pripun gitu. Apa mungkin baru kurang waktune maghrib. Pripun? Pun di adani. Nah kan kita dengar saat ini buku ternyata lawa derek maghrib niku sing tukang adzan apa disi maghrib, maka di sini puasa jenengan, puasa kita pada hari itu batal. Kan bukan salah saya, salah muadzin. Walaupun salah muadzin itu kenapa? Karena termasuk kecerobohan kita, termasuk ceroboh. Nah ini harus kadang-kadang kita ini kan cuma mengandalkan adzan muadzin. Nah ini belum tentu kadang muadzin ini pas, kadang itu pikir wah kesuwen cek samren cek sikela ke bendang, jadi kan repot nih malahan. Bukan ada sing buru-buru gitu. Kemudian selanjutnya kesunahan kedua adalah sahur. Makan sahur ini sunnah, bukan wajib. Maknanya apa? Kalau ada orang puasa nggak sahur, bagaimana? Puasa pada hari itu tetap sah, nggak masalah. Dan sahur ini dikatakan sahur itu waktunya mulai tengah malam di atas jam 12. Itu sahur. Jadi kan jam 1 bangun, makan langsung diniati kalau makan sahur, dapat pahala sahur. Tapi kalau sebelum jam 12 berterawih gitu, wah itu jam 8 ngajak bojone gitu, kemana beli nasi goreng. Nah ini harus niat sahur sisa diniati sahur ya. Dan itu lagi jam berapa belum jam 12, maka itu bukan sahur, namanya mentong. Nah namanya mentong itu bukan sahur, belum dapat pahala sahur. Dapat pahala sahur kalau sudah di atas jam 12. Kemudian yang ketiga takhirus sahur. Sahur itu sunnah diakhirkan. Jadi jangan terlalu awal jam 1 malam atau jam 2 malam. Sekiranya akhir pas waktu-waktu orang tahajud jam 3, jam setengah 4. Tapi di dalam kita mengakhirkan sahur ini disunnahkan. Nah ini sunnah, ini salah di sini kadang apa? Orang Indonesia ini apa memahami ini? Disunnahkan imsak. Disunnahkan apa? Imsak. Imsak itu apa di sini? Imsak itu menahan dari makan dan minum menjelang subuh. Ini sunnah hukumnya. Untuk apa tujuannya imsak ini? Supaya kita tidak keblabasan ngantos subuh. Khawatir kita apa? Saking enaknya makan ya, tiba-tiba terdengar azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi munyah. Ya betul. Arep ditelen yo piye wis ada, arep dilepeh lawe pitik gitu. Urung minum bisa seret di orangnya duwe. Itu kan akhirnya repot. Kalau kita telan puasanya batal.
menjelang subuh supaya kita boten kebablasan. Itu sunnah. Lah andai kata mulai dari kenyang, belum kenyang Ustaz, belum kenyang, sudah dengar imsak, saya mau tetap lanjut aja, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa, boleh. Yang penting ketika sudah subuh jangan minum, jangan makan lagi, harus dihentikan. Karena sudah subuh. Nah, itu ya, memahami imsak itu mantan itu. Bukan wajib, nggak harus imsak nggak harus, bukan wajib langsung mandek, kurang boleh makan, kurang boleh ini. Bukan orang boleh, gitu. Boleh kalau mau makan, tapi boleh segala usahakan berhenti supaya boleh kebablasan. Karena kan waktunya nggak lama, bisa paling 10 menit. Nah kalau kita biarkan kadang terlanjur nikmat makan itu 10 menit nggak kerasa, gitu, batu, gitu. Kan nggak kerasa 10 menit. Kemudian selanjutnya adalah al-fitru ala rutab sunnah. Ketika kita berbuka puasa itu diawali dengan yang manis-manis. Nah sunnahnya yang manis ini diawali dengan 2 kurma. Kalau yang kurma gitu, diawali berbuka dengan kurma. Dan sunnahnya ganjil. Sunnahnya ganjil 1, 3, 5. Kalau kita sudah makan 2 ya ditambahi 1 lagi 3 di situ. Nah, ini sunnahnya. Kalau nggak ada kurma bagaimana Ustaz? Ya pokoknya yang manis. Makan manis, apa itu ya, buah yang manis. Kemudian kalau ada air zam-zam, malah yang utama dahulukan air zam-zam kalau ada. Oke. Yang manis-manis. Kemudian al-ityan bi du'ail iftar, sunnah sebelum kita berbuka itu berdoa sebelum berbuka. Nah di sini kesalahan di sini. Kapan kita membaca doa berbuka itu bukan doa dulu baru berbuka. Jadi berbuka dulu baru berdoa. Jadi doa itu setelah kita berbuka. Kenapa? Karena tekstual di dalam doa itu apa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Di sini kalimatnya madi. Kalau di dalam ilmu nahwu sharaf ini madi itu yaitu perkara yang sudah lewat. Perkara yang sudah lewat. Jadi setelah kita berbuka baru kemudian kita berdoa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu sampai akhir. Dan kita boleh menambahi doa apa saja. Karena berdoa ketika berbuka pada waktu itu buka puasa itu termasuk doa-doa mustajabah, termasuk doa-doa apa? Istijab, doa setelah kita ibadah. Makanya pas sholat itu termasuk doa mustajab, itu doa setelah sholat. Makanya setelah sholat ampun buru-buru Pak Bu di sini. Nah yang biasanya mak langsing itu komat, setelahnya komat bersalam langsung kencing, langsung hilang. Wes wiridan gitu dan doa gitu dan nah di sini. Mana itu waktu istijabah. Kemudian taftirus shaimin, di dalam kita berpuasa sunnah memberi berbuka orang puasa, saling memberi berbuka. Walaupun apa di dalam satu keluarga, itu orang puasa semua, suami memberikan makanan berbuka kepada istri, istri pun sebaliknya. Lah kan istri masak kan, namun jenenge istri nih Ustaz. Walaupun yang masak istri, ketika berbuka saling memberi berbuka. Mungkin di situ apa? Kita menyediakan air minum untuk istri, nanti istri menyediakan nasi. Jadi saling menyediakan berbuka. Termasuk terkhusus juga kepada tetangga-tetangga yang fakir miskin mungkin. Nah itu lebih banyak lagi pahalanya kita menyediakan berbuka. Biasanya namanya istilahnya takjil, pengejen takjil di situ. Wah itu di zaman Nabi itu takjil. Ya Allah, ini jangan dibahasakan zaman Nabi nggak ada. Ini dalil secara umum itu sunnah memberi makan orang berbuka puasa. Apa keutamaannya? Seseorang akan mendapatkan pahala puasa sebagaimana orang tadi berpuasa. Nah, takjil
takjil itu bagus nih Bu. Tapi kita lihat situasi kondisi tempat ya. Kalau nggak ada orangnya nanti mubazir malahan, gitu. Maka ya kalau nggak ada orang maka takjilnya itu kita berikan langsung kepada orangnya saja. Nah, mungkin tetangga kita lagi masak ayam ya diberikan ayam dan sebagainya. Kemudian sunnah selanjutnya yaitu al-muhafadzatu ala sholati tarawih, menjaga sholat tarawih dari awal sampai akhir. Nah, kita harus pahami bapak-bapak ibu-ibu, sholat tarawih itu hukumnya sunnah. Sholat tarawih hukumnya apa? Sunnah. Ini perkara yang sangat penting karena saya pernah mendapat ini fatal banget. Yang namanya tarawih itu waktunya kapan? Ba'da fi'li sholat isya, setelah mengerjakan sholat isya. Orang kalau belum mengerjakan sholat isya maka tarawihnya tidak sah. Sholat isya itu lebih utama daripada sholat tarawih karena tingkatan sholat isya itu wajib. Ada orang sholat isya bukan di rumah, kalau di rumah dia sudah mengerjakan. Ini belum sholat isya, pas waktunya bilang as-sholatu jami'ah langsung maka masjid melu tarawih, padahal belum sholat isya, maka sholat tarawihnya tidak sah. Kenapa? Karena tarawih itu dinamakan tarawih itu waktunya kapan? Setelah mengerjakan sholat isya. Dan tarawih itu hukumnya sunnah. Maknanya bagaimana? Mohon maaf ini. Nah, kita itu kalau meninggalkan sholat wajib itu wajib mengqadha atau tidak Bapak Ibu? Wajib mengqadha atau tidak? Wajib mengqadha sholat 5 waktu yang kita tinggalkan hukumnya wajib. Sholat tarawih hukumnya sunnah. Lebih utama mana tingkatannya? Lebih tinggi mana? Mengerjakan wajib dibanding sunnah. Lebih tinggi mana tingkatannya? Wajib. Ini yang perlu kita paham. Kalau diri kita punya tanggungan qadhaan sholat wajib, maka lebih utama ketika waktu itu jangan melakukan qadha. Wah, masa Allah betul tarawih. Tarawih itu sunnah lah Bu. Jenengan itu mengerjakan qadha itu hukumnya wajib. Itu lebih tinggi lagi. Kalau kita berpikir tarawih kan pahalanya besar, mengerjakan wajib itu lebih besar pahalanya karena itu hutang wajib. Dia tahu badan. Ya, ini harus dipahami loh ya kalau punya. Makanya terus gimana? Nah, ya kita kalau punya qadhaan diqadha sholat itu. Lah kalau saya di rumah nanti orang-orang akan sentimen sama saya. Wah, kayak wong ora pernah tarawih gitu. Bener nek ngoten. Contoh, enggak apa-apa, enggak masalah. Beritahu aja saya punya qadhaan sholat gitu. Atau mungkin kita pas di masjid. Nah, waktunya kita qadha ya udah qadha di masjid aja, sholat sendiri di situ qadha. Walaupun enggak sama orang biar tanya saja. Oh, sholat di itu Pak, kowe ora seneng karo kowe. Bukan, saya punya qadhaan sholat. Itu kata-kata tadi. Itu termasuk dakwah. Dakwah itu orang kan rata-rata pahamnya tarawih itu lebih penting. Padahal mengqadha sholat itu lebih penting lagi. Sehingga orang itu akan berpikir, oh iya, aku tidak boleh qadhaan sholat. Ya maka lebih baik apa? Selesaikan qadhaan dulu. Karena rata-rata, mohon maaf, rata-rata orang itu meninggalkan sholat, bukan semuanya oke, meninggalkan sholat itu bukan sebab uzur rata-rata. Gitu. Kalau sudah sepuh itu kan ya mungkin sakit, tapi dulu zaman muda, bagi anak zaman sekarang, masya Allah, konsola, wangil banget gitu. Anaknya sudah dewasa SMP, SMA, kadang meninggalkan sholat seperti hal yang lumrah. Padahal itu apa? Kalau nggak ada uzur maka itu namanya maksiat. Dan di situ harus diqadha seketika, nggak boleh ditunda-tunda. Nah, itu. Kemudian ta'aqqudul muhafadzah sholatil witri, ketika kita Ramadan disunahkan menjaga sholat witir. Disunahkan menjaga sholat witir. Nah,
witir itu kan ganjil, witir itu kan ganjil, minimal witir itu satu, minimal satu, bukan tiga, minimal satu. Tapi kalau seseorang mengistiqomahkan siji terus gitu, itu hukumnya makruh. Siji ya, kalau lagi Ramadan ya suasananya ibadah, maka setidaknya ya tiga rakaat. Oke, witir. Kemudian memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak amal soleh ketika kita Ramadan, terkhusus 10 hari akhir bulan Ramadan. 10 hari akhir bulan Ramadan itu letaknya malam Lailatul Qadar. Nah itu kita harus perbanyak lagi ibadah. Nah ini iktikaf, termasuk apa iktikaf. Bapak-bapak ibu kita harus pahami iktikaf itu tidak harus kita itu apa malam sampai semalam suntuk, nggak harus. Iktikaf itu nggak harus sampai semalam suntuk, nggak harus. Orang itu dapat pahala iktikaf manakala setiap masuk masjid niat iktikaf, nawaitul iktikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, walaupun cuma sebentar. Karena iktikaf itu rukunnya cuma 2, niat dan berdiam di masjid, walaupun tidak baca Quran, walaupun tidak zikiran, walaupun tidak sholat, cuman masuk masjid niat iktikaf di masjid, nunggu meneng ngelamun gitu, sebenarnya udah ngerasa di tangga itu gitu. Nah ini aku malah dosa gitu. Yang penting tidak riba di situ. Di masjid diem, walaupun cuma sebentar. Kalau sudah dilihat iktikaf dapat pahala selama kita duduk di masjid, dapat pahala iktikaf. Habis itu keluar, kalau sudah pulang ya sudah, iktikafnya sudah selesai. Jadi setiap kali kita masuk masjid, bapak-bapak, walaupun cuma sebentar, maghrib atau mungkin pas waktu sholat, setiap masuk masjid jangan lupa niat iktikaf. Karena yang membedakan itu niatnya tadi. Kalau nggak niat ya nggak dapat pahala iktikaf. Kemudian disunahkan pada bulan Ramadan tausiah halal, meluaskan rezeki keluarga. Nah ini terkhusus kepada para suami, gitu. Khusus bulan Ramadan niku sangune kangge istrine ditambah, diluaskan rezekinya. Masa pas Ramadan lawe tempe gitu. Nah di situ kita tambahin lah. Pas berbuka iwak pite terus, nah nggak apa, ini sunnah hukumnya, meluaskan rezeki keluarga, menyenangkan di situ. Apalagi kita punya anak bisa puasa sehari, gitu. Nah itu kita berikan hadiah gitu. Karena apa? Anak yang belum balik, belum dewasa, ketika dia puasa yang dapat pahala siapa Pak Bu? Orang tuanya. Sing poso anaknya, sing oleh pahala orang tuanya. Makanya anak kalau mau puasa, orang tua harus ngasih hadiah, mau sing oleh pahala wong tuane gitu. Oke, itu tadi sunnah di dalam puasa. Nah, sekarang ringkas saja mengenai perkara yang membatalkan. Ini umumnya ya, perkara yang membatalkan puasa yaitu apa? Sesuatu masuk ke dalam tubuh. Sesuatu masuk ke dalam tubuh. Nah, ini sekarang perkara masuk ke dalam tubuh itu dikatakan puasa kalau termasuk membatalkan puasa kalau melewati rongga-rongga tubuh. Ada 5. Apa itu? Mulut, hidung, telinga, kemaluan depan, kemaluan belakang. Kemaluan belakang, jalan belakang. Mohon maaf ya. Jadi mulut, hidung, telinga, jalan depan sama jalan belakang. Ini rongga tubuh. Ini rongga tubuh 5. Mata bukan rongga tubuh, udel juga bukan rongga tubuh. Nah ini kalau 5 rongga tadi kemasukan sesuatu yang tanpa ain dan maka puasanya batal. Makan batal, minum batal, apalagi dari hidung biasanya itu mohon maaf nih, jenengan pilek ya, kita pilek kan
itu sudah barang berada di luar. Kemudian kok kita sedot masuk lagi ke dalam, gitu, puasanya batal. Puasanya batal. Termasuk nama air liur. Terus air liur ya, ngeces, itu air liur selama masih berada di mulut, satu. Yang kedua, selama masih murni, belum bercampur. Kalau sudah bercampur sama martabak, sama gorengan, sama es teh, itu ya bukan murni. Ini murni karena air liur kan memang dari mulut, asli dari mulut. Selama masih di dalam mulut, murni, ya, tidak bercampur dan tidak kena najis. Contohnya apa kena najis? Kan kadang ada orang itu gusi berdarah, gitu. Gusi berdarah kan sudah bercampur najis. Maka itu air liur itu kita telan, nggak apa-apa. Walaupun jangan kita sengaja mengumpulkan, sampai banyak terus ditelan. Itu selama tadi masih di mulut. Tapi kalau sudah keluar, mohon maaf, air liur tadi netes, sudah mau netes, sudah keluar mulut, gitu. Mau netes eman-eman, wah jangan sedot lagi, ditelan ya. Maka puasanya batal di sini. Puasanya batal. Makanya di sini dilarang, mohon maaf, berciuman ketika puasa. Apakah berciuman suami istri itu ketika puasa membatalkan membatalkan puasa? Ini di sini tidak serta-merta langsung membatalkan, tidak. Kalau mohon maaf, kalau ciumannya sekedar, mohon maaf ini fikih masalah ini. Nah, kalau sekedar ciuman saja, tidak sampai, mohon maaf, tidak sampai adu lidah, sampai tukeran air liur, sekedar ciuman cup gitu saja, nggak batal puasanya. Tapi kalau sampai sampai adu lidah, gitu, maka mohon maaf, itu batal puasanya. Bukan sebab ciumannya, bukan sebab ciumannya, sebab apa? Ada barang dari luar, yaitu air liur istri atau air liur suami masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itu yang membatalkan, itu harus dipahami. Anggur ambungan batal buatan, gitu. Ini ambungan biasa atau buatan. Oke. Nah, termasuk juga telinga. Telinga itu termasuk enggak? Makanya hati-hati kalau puasa, jangan korek telinga. Kalau korek telinganya cuma di bagian luar saja. Luar itu apa toh? Yaitu telinga yang terlihat sama mata. Daun telinga ini kita korek nggak apa-apa. Tapi kalau sudah melebu nanti dalam, kita obrol nanti dalam, maka puasanya batal. Makanya kalau puasa itu kalau mandi, kalau mandi bukan nggak boleh mandi, boleh. Kalau puasa mandi boleh. Nah kalau guyur rambut, keramas, boleh nggak tengah puasa? Boleh, nggak apa-apa, boleh. Tapi hati-hati bagus, karena orang mandi yang dia guyur bagian rambut itu rawan telinganya kemasukan air. Kalau air masuk ke dalam telinga, maka puasanya bisa batal. Nah ini hati-hati, okay? Makanya kalau kita puasa itu kalau malam hari, kalau malam hari kita junub, gitu, maka usahakan mandi sebelum subuh. Jangan pas paginya baru mandi, nah itu nanti bahaya, khawatir ada air masuk. Nah kemudian termasuk juga lubang itu mana? Yaitu jalur belakang. Biasanya orang yang sudah sepuh-sepuh, sudah tua, kan kadang punya penyakit nggak bisa buang air, kalau namanya kedegelen. Nah kedegelen ya, sulit buang air, biasanya obatnya nggak obat. Obatnya apa? Mikrolak. Terus ya mikrolak. Cara pakai mikrolak bagaimana? Dimasukkan tuh ya. Nah itu kalau puasa batal puasanya. Karena apa? Itu barang masuk ke dalam. Termasuk membatalkan puasa apa? Ini kita buang air besar, mohon maaf ini, buang air besar, kotoran keluar, sudah keluar sedikit, sudah keluar ya,
sudah keluar, kemudian tiba-tiba kita berpikir, iki mau kan bakso, eman-eman. Jadi kan tarik nih, serut masuk lagi itu kotoran, batal puasanya. Kenapa? Karena ini perkara sudah keluar, kemudian kita masukkan lagi, batal puasanya. Atau kita berobat, yang mana berobat ini mungkin disuntikkan ke kemaluan depan, ke jalan depan atau jalan belakang, sama juga batal puasanya. Lah kalau merokok bagaimana Ustaz? Kalau merokok, nah batal enggak orang merokok itu? Ingat, ada namanya inhaler atau inhaler. Kalau kita lagi pilek mampet pakai inhaler ya, itu orang lagi puasa pakai inhaler, puasanya nggak batal. Kenapa? Karena inhaler yang disedot, yang dihirup itu adalah perkara yang bukan ain, tidak kasat mata, tidak tampak mata, hanya seperti udara saja. Apa kelihatan Bu? Itu apa namanya? Uangnya inhaler itu yang tersedot apa kelihatan? Enggak kan? Tapi kan dingin, walaupun terasa dingin, ya loh, terasa plong, tapi itu tidak membatalkan puasa. Kecuali apa? Sak inhaler ini jenengan lebubuan yang jerwirung, nah, itu batal. Tapi kalau rokok, asap rokok itu ain, zat yang terlihat, zat yang terlihat. Ketika membuat asap rokok lalu, ketika kelihatan maka itu membatalkan puasa. Ya terus saya ini bukan perokok Ustaz, tapi saya ini duduk di sampingnya orang merokok, itu kan asapnya kesedot juga, lagi saya bernafas bagaimana? Ini keadaan yang tidak bisa dihindari, darurat, maka tidak batal puasanya. Kenapa? Karena keadaannya itu kita mukroh, terpaksa, dipaksa. Keadaannya apa? Mukroh terpaksa. Orang yang menghirup itu terhirup, bukan menghirup sengaja nih. Orang kan kalau itu namanya terhirup kan. Kalau merokok memang sengaja menghirup, dan itu batal. Atau mungkin biasanya juga apa? Tetes mata. Orang kalau tetes mata di tenggorokan kerasa atau tidak Pak? Kerasa nih, batal nggak puasanya? Tidak batal. Kenapa? Karena mata itu bukan rongga tubuh, walaupun di tenggorokan kerasa apa? Pahit. Nah, kecuali kalau di dalam tubuh kita ada jalur alternatif. Jalur alternatifnya apa? Mohon maaf, ada orang nggak bisa buang air lewat jalannya, mungkin mampet atau bagaimana, sehingga dibuatkan jalur alternatif untuk buang air. Maka jalur alternatif tadi itu menjadi apa? Pengganti jalur asli, sehingga termasuk rongga. Kalau masuk sesuatu maka batal. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana hukumnya suntik atau infus? Itu kan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Nah orang suntik itu kan bukan lewat rongga, bukan lewat rongga. Biasanya orang suntik disuntik kemudian membokong gitu, atau mungkin tangan, atau mungkin mana di situ. Nah di sini kalau untuk suntik ini tajuzul darurat. Orang kalau sakit kemudian dia suntik, hukumnya boleh lil darurat, sebab darurat. Tapi di sini diperinci. Kalau suntik yang dimasukkan ke dalam tubuh itu adalah muhadiatan, yaitu suplemen atau pengganti makanan. Ya pengganti makanan, mungkin infus yang di situ sebagai pengganti makanan, bukan obat, bukan apa? Bukan obat, tapi suplemen atau pengganti makanan. Maka puasanya batal karena sama halnya dengan makan di situ. Tapi kalau yang dimasukkan ini obat, ya, kalau dimasukkan apa? Obat, maka di sini dilihat. Kalau yang dimasukkan obat ini dilihat. Ini masuknya lewat mana? Kalau masuknya di sini lewat rongga tadi, rongga terbuka tadi, maka batal. Kemudian kalau masuknya lewat pembuluh, kalau masuknya lewat pembuluh darah, kalau masuknya lewat pembuluh darah, fatubtilu, maka puasanya batal. Tapi kalau dimasukkan tidak lewat pembuluh darah, contoh lewat otot di situ, maka puasanya tidak batal. Nah ini urusan ini yang lebih tahu dokter. Kalau ini saya nggak tahu. Orang ini dimasukkan
puasa, nanti tinggal di kodok. Itu tadi mengenai apa namanya suntik. Kemudian permasalahan lagi di sini, ini terakhir, yaitu mengenai kodok dan fidyah. Kodok dan fidyah. Pertama, bagi orang lansia yang sudah sepuh dan orang sakit yang tidak ada harapan sembuh, maka tidak wajib puasa, boleh tidak puasa dan tidak wajib kodok, cukup bayar fidyah. Fidyah itu berapa? 1 mud untuk 1 hari, yaitu kurang lebih 7 on beras. Kurang lebih 7 on beras. Dan fidyah ini tidak boleh dirapel di awal. Contoh, kita punya orang tua sudah sepuh, kita jelas ini sholat kuat, baru masuk tanggal 1 Ramadan langsung dihitung 1 bulan 30 hari, 1 harinya 7 on, jadi total 21 kilo, langsung 21 kilo dikeke fakir miskin. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena belum tentu orang ini hidup sampai akhir Ramadan. Bisa jadi 2 hari mati, 3 hari mati. Tapi kalau dirapel di akhir, boleh. Mungkin akhir Ramadan kan sudah jelas, oh ini hidup sampai akhir Ramadan, maka sudah langsung dirapel 30 hari. Kemudian untuk ibu hamil atau ibu menyusui, ibu hamil, ibu menyusui, ini boleh tidak puasa. Boleh tidak puasa. Ketentuannya bagaimana? Kalau dia khawatir terhadap bayi atau janin, khawatir terhadap bayi atau janin, hanya itu saja. Nyapa ora poso, mesakne bayiku, mesakne janinku, maka di sini wajib 2, qadha dan wajib bayar fidyah. Qadha dan wajib bayar fidyah 2. Kemudian yang kedua, kalau dia khawatir terhadap dirinya sendiri, sama bayi nggak khawatir, ya aku nggak poso, aku wedi, aku naik poso, lemes kok aku nggak. Lah anakku nih orang pokok, tapi aku mesaknya aku. Nanti kalau saya puasa nanti saya lemes sama aku. Jadi takut akan di dirinya saja, atau takut dua-duanya. Ya takut akan dirinya beserta janin dan bayinya. Maka kalau 2 hal ini, maka wajib kodok saja. Hanya wajib kodok, tidak wajib bayar fidyah. Kemudian musafir yang tidak puasa, maka cuma wajib kodok, tidak wajib fidyah. Kemudian orang yang hubungan badan pada siang hari bulan Ramadan, hubungan badan siang hari bulan Ramadan, yang pertama wajib kodok, wajib mengkodok. Kemudian yang kedua wajib bayar kafarah denda. Ada orang puasa siang hari Ramadan kok hubungan badan, maka wajib kodok plus bayar denda. Nah ini denda ini, mohon maaf, denda ini hanya dibebankan kepada para suami. Hanya dibebankan kepada para suami. Loh itu saya ajak bojone Ustaz, pulang dijak, dipaksa oleh bojone. Walaupun jenengan itu dipaksa sama istrinya gitu, tetap kafarah ini, dendanya ini hanya dibebankan kepada suami. Kenapa kok suami? Berat banget Ustaz jadi suami. Perempuan ngoten, salah ya ngoten kurun gitu. Ibu dia gitu, ya. Suami begitu di situ. Beban hanya karena apa? Tanpa perbuatan suami, maka hubungan badan tidak akan terjadi. Walaupun istri ngajak maksa, kalau suami kekeh nggak buka sarung, terjadi nggak hubungan badan? Tidak. Karena pelaku itu tetap apa? Lagi. Mohon maaf nih. Nah, maka dendanya apa bagi orang yang hubungan badan siang hari? Yang pertama, memerdekakan budak. Ini nggak boleh dipilih, harus urut memerdekakan budak. Nah, sekarang nyari budak nggak ada. Kalau nggak ada bagaimana? Turun yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut
Pripun Pak? Mampu napa mboten poso 2 bulan? Ana Ustaz kula niki lho lagi telung dino dengan bojone mboten kuat, udah enggak kuat lihat istrinya. Kok suruh 2 bulan lagi puasa? Oh, kalau memang enggak kuat puasa 2 bulan ya sudah. Memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Yang mana setiap orang itu 1 mud, setiap orang satu mud 7 on beras diberikan kepada 60 orang fakir miskin. Gimana? Mampu? Oh mampu Ustaz. Ada orang jawab, nggak mampu Ustaz. Nggak nggak mampu. Ini loh satu kelurahan Sidoarjo. Saya ini termasuk warga yang paling miskin. Paling miskin. Beras saja nggak punya. Kalau suruh nasi makan, gimana? Kalau udah ini sudah. Namanya orang nggak mampu, maka bagaimana? Ya bukan berarti kewajibannya gugur. Tetap ada kewajiban, tapi ditanggung sampai nanti dia mampu. Kalau nanti sampai mati belum mampu juga bagaimana? Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang penting jangan dilakukan lagi, gitu. Jangan ditambahi lagi. Dan hukuman ini berlaku kelipatan setiap dia melakukan. Andai kata hari ini siang hari bulan Ramadan hubungan badan, besok melakukan lagi, maka double 2 kali lipat. Hari ketiga melakukan lagi, maka double 3 kali lipat. Wallahu a'lam bishawab. Itu tadi kurang lebihnya mengenai perihal puasa. Tapi itu tadi itu hanya nomor jenis belum keseluruhan, gitu. Masih banyak yang saya ringkas. Setidaknya kurang lebih gambaran besar mengenai aturan di dalam puasa. Mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu ganjaran. Itu yang terakhir lagi masalah mengkodok puasa. Artinya orang hamil dan orang yang menyusui itu biasanya tidak melihat itu membahayakan kepada suami, kepada ibunya atau anaknya, tapi dia langsung tidak berpuasa. Kemudian tidak memegang, tapi hanya membayar fidyah. Hanya membayar. Jadi kodoknya karena padahal kalau yang dikodok yang dikhawatirkan adalah anaknya adalah mempas 2 kali lipat. Yang mengkodok puasa ya fidyah. Tapi kalau yang dikhawatirkan itu ibunya hanya kodok saja. Tapi balik saya cuma fidyah saja. Saya sering menerima fidyahnya semacam ini yang fidyah saya karena kemarin saya tidak kamu puasa tidak? Ya tidak, ini gantinya. Nah ini mohon dijelaskan. Tidak boleh. Karena di dalam urusan ibu hamil dan ibu menyusui, gitu, itu ketentuan ringannya cuma qadha saja. Kalau ada tambahan fidyah, itu tambahan bagi yang dia khawatir hanya kepada anaknya saja. Maka kalau di sini tidak jelas mana ini, ya maka qadha itu wajib. Nah sekarang saya mau qadha, Ustaz. Orang kan hamil menyusui itu kan masanya lama, gitu. Maka selama seseorang tadi belum ada kemampuan di dalam qadha, maka di situ udzur, bagi dia udzur. Andai kata Ramadan dia hamil, ya Ramadan hamil, otomatis dia ya mau nagih. Orang hamil itu belum tentu nggak mampu puasa loh, aku ya. Kalau dia mau puasa boleh loh. Ada yang mampu di situ puasa. Itu nanti kembali kepada pribadi individual. Tapi ada kata nggak puasa boleh, nggak puasa boleh, karena ibu hamil masuk kategori orang yang nggak mampu di situ. Nah, setelah Ramadan di situ mungkin dia melahirkan, akhirnya menyusui 2 tahun masih menyusui. Nah itu kan kalau dia nggak mampu lagi, dalam arti dia nggak puasa, itu masih dalam kategori uzur.
Maka bagaimana? Ya belum wajib mengqadha. Nanti kalau sudah selesai dari uzurnya, baru di situ dia mengqadha puasanya. Dan selama 2 tahun itu bagaimana? Ya sudah, ya kalau belum mampu ya nggak puasa. Namanya orang nggak mampu gitu. Bukan kok diganti dengan fidyah, tapi apa? Tetap wajib mengqadha walaupun nanti selepas 2 tahun. Dan ternyata selepas 2 tahun, maaf ya, 2 tahun belum selesai. Ini suaminya geragas nih Ustaz ini. Tiba-tiba nabrak lagi, hamil lagi, gimana? Ya kalau gitu belum ada kemampuan. Bagaimana? Ya sudah nggak puasa lagi. Ternyata takdir qadarullah Ustaz. Sampai saya mati itu izin ditabrak ya di situ hamil. Jadi isinya hidup wanita ini, mohon maaf ya. Hamil, menyusui belum selesai, hamil lagi, menyusui terus gitu aja dia kondisinya. Ya sudah, sampai wafat kalau gitu dia kategori orang yang tidak mampu dan itu uzur. Tapi kan katanya wajib qadha itu kalau sudah punya kemampuan juga. Kalau nggak mampu bagaimana? Ya sudah, nggak mampu. Bukan diganti dengan fidyah. Karena apa? Bagi dia ini aslinya nggak wajib karena ada, cuman walaupun nggak wajib, wajibnya mengqadha di situ. Oke, nonton ya. Oke, jadi tetap diarahkan untuk qadha puasa. Andai kata dia nggak fidyah, ini pun kita beritahu. Ini kewajibannya aslinya bukan fidyah, qadha. Tapi kalau jenengan dari bayar fidyah, mungkin jenengan itu ada kekhawatiran terhadap anak, ini saya terima, tapi tetap punya kewajiban mengqadha. Ini ada lagi pertanyaan. Ini tentang larangan puasa di hari Idul Fitri dan Idul Adha. Tetapi seringkali penentuan 1 Syawal di daerah kita tidak sama. Oke, bagaimana hukum puasa kita saat itu? Sementara ada saudara lain yang hari itu sudah sholat Id. Nah, di negara kita, termasuk di negara bahkan sekelas Arab Saudi, penentuan tanggal, ini punya perbedaan di negara kita karena ada organisasi yang berbeda juga, Ini termasuk tempat yang memperbolehkan mengikuti negara setempat. Ini negara, bukan berbeda kabupaten, Nah, kalau kabupaten masih lingkup kecil. Nah, kalau urusannya sama Lebaran 1 Syawal, kalau kita berangkat dari negara dalam keadaan negara kita ini masih puasa, belum ada keputusan 1 Syawal. Ternyata kita sampai ke negara tujuan, mungkin ke Turki di sini, di sana sudah Lebaran. Bagaimana? Maka wajib mengikuti negara setempat. Kita ya harus ikut Lebaran, walaupun pas hari berangkat itu kita puasa. Sebaliknya, contoh sebaliknya di sini, di negara kita ini sudah Lebaran di sini. Kita berangkat Lebaran, ternyata sampai sana masih puasa. Bagaimana? Sama. Kalau di negara tujuan masih puasa, belum Idul Fitri, maka kita mengikuti negara setempat juga, kita ikut puasa. Lebarannya besok. Nonton ya? Tadi pertanyaan mengenai ini. Kemudian yang kedua, hutang puasa Ramadan yang belum dibayar sampai datang Ramadan berikutnya, bahkan bertahun-tahun. Berapa jumlah hari yang harus dibayar? Kalau kita yakin akan jumlahnya, maka ya wajib kita qadha sesuai jumlah tadi. Untuk qadha puasa tidak akan berubah. Contoh, 10 tahun yang lalu saya punya qadhaan 10 hari, maka sampai 10 tahun yang akan datang tetap 10 hari. Cuma kalau sudah melewati masa 1 tahun masuk Ramadan berikutnya kok belum kita qadha, maka ditambah bayar fidyah. Setiap 1 harinya 1 mud, yaitu 7 on. Dan fidyah ini itu akan berlipat sesuai lipatan tahun. Kalau hutang puasa 10 tahun yang lalu,
Maka kalau kita baru mengkodoknya 10 tahun sekarang, maka fidyahnya dikali 10. Nanti berapa total fidyah? Ya, kalau 10 hari, 1 harinya 7 mal, berarti 7 kilo. Gitu? Ya, 7 kilo ya, 70 atau 7 kilo di situ. Nah, 7 kilo nanti dikali 10, berarti 70 kilo fidyahnya. Karena lewatnya sampai 10 kali Ramadan. Ya. Sesuai jumlah yang ditinggal atau ada aturan khusus. Ya, sesuai jumlah yang ditinggal, tetap tidak berubah kalau jumlah kodokan. Tapi kalau fidyah itu nanti berlipat sesuai lipatan tahun. Ya. Kemudian selanjutnya masih ada. Bolehkah membayar zakat fitrah sejak awal Ramadan? Boleh. Membayar zakat fitrah sejak awal Ramadan boleh, tapi ketentuan sah atau tidaknya nanti ketika seseorang masuk waktu wajib. Waktu wajib itu kapan? Ketika seseorang mendapati akhir Ramadan dan mendapati awal Syawal. Contoh, sekarang 30 Ramadan contoh, maka otomatis besok 1 Syawal. Maka di akhir tanggal 30 Ramadan, kalau seseorang masih hidup sampai maghrib itu sudah masuk 1 Syawal, maka dia wajib zakat fitrah. Maka zakat fitrah yang dia bayarkan di awal hukumnya sah. Tapi kalau dia mati sebelum maghrib, maka bagaimana? Zakat fitrah yang dia dibayarkan ketika awal Ramadan maka tidak sah karena dia tidak wajib zakat fitrah ketika itu. Jadi orang yang tidak menemui akhir Ramadan dan awal Syawal itu tidak wajib zakat fitrah. Andai kata ada ahli keluarga kita mati sebelum maghrib akhir Ramadan, bukan bisa dizakati. Begitu juga bayi, kalau bayi lahir setelah maghrib nggak usah dizakati. Kenapa? Karena bayi tidak mendapati akhir Ramadan. Kalau lahirnya sebelum maghrib, kemudian setelah adzan maghrib mati, tetap wajib dizakati. Kenapa? Karena mendapati akhir dan awal bulan Syawal, akhir Ramadan dan awal bulan Syawal. Jadi ketentuannya macam. Oke, selanjutnya mau tanya untuk sholat witir. Sholat witir itu waktu habis sholat tarawih sudah melaksanakan. Yang saya tanyakan, apakah masih sholat witir kalau sehabis sholat tahajud? Tidak boleh. Witir, ketentuan witir itu hanya 1 kali dalam 1 malam. Nggak boleh 2 kali. Nggak ada witir 2 kali. Kenapa? Karena kalau witir itu 2 kali, bukan witir Pak Bu. Namanya apa? Genep. Witir itu artinya ganjil. Contoh, kita habis tarawih witir 3 rakaat. Tahajud, habis tahajud mikir lagi, mau 1 kek, mau 3, nanti jadinya berapa? Genap, nggak witir namanya. Makanya perintah bagi Nabi tidak ada witir 2 kali dalam 1 malam. Kalau kita sudah witir, nanti pas tahajud nggak usah witir lagi. Kemudian ini ibu-ibu kalau musim manten jelas berdandan, dan sebelum sholat zuhur dan asar, jelas berdandan sebelum sholat zuhur dan asar. Yang saya tanyakan, gimana hukumnya? Boleh berdandan, boleh, berdandan boleh. Nah, maksudnya sholatnya, sholatnya, aslinya Pak Bu, niku kalau kita ini pikirnya ibadah, pikirnya ibadah itu kita waktunya sholat ya, make up wajib dihapus sholat gitu. Lah ini dandannya ini sampai berjam-jam Ustaz. Ini sampai bayar MUA, masa saya nanti bayar lagi, Kadang-kadang mungkin itu biasanya tuan rumah itu kan, Kalau tamu kan paling dandan tipis-tipis Kalau yang tuan rumah apalagi mempelai, kan yang dandanin MUA. Jadi tapi ini darurat ini darurat. Ini hanya keadaan darurat dengan catatan 1, tidak boleh dijadikan kebiasaan. Hanya darurat itu saja, keadaan darurat itu boleh menjamak sholat, dijamak. Mungkin pas waktu zuhurnya atau waktu asarnya dijamak sholat. Tapi kalau dijamak waktu maghrib nggak boleh. Ketentuan jamak nggak ada. Zuhur asar dikerjakan di waktu
berapel 3 sholat nggak boleh, nggak ada aturan gitu, nggak ada. Tapi ini boleh dikerjakan darurat, ya, darurat. Kalau ada nggak darurat nggak boleh. Tapi dengan catatan tidak jadi kebiasaan. Untuk catatannya itu saja. Tapi lebih baik bagaimana? Lebih baik tetap sholat pada waktunya. Mungkin dandanannya hilang, nggak apa-apa dandanan hilang. Insya Allah nggak enak sama cibir. Oh, mosok welek banget, boten tetap cantik di mata suaminya. Terus kemudian puasa sunnah tidak disebutkan puasa Daud. Pertanyaan, puasa sunnah tidak disebutkan puasa Daud. Pertanyaannya, disampaikan puasa sunnah mengakhirkan separuh Syawal tanggal 16. Apakah puasa Daud? Oh, oke. Ini puasa Daud termasuk afdhalus syiyam, termasuk puasa yang utama. Itu puasa Daud. Puasa Daud itu apa? 1 hari puasa, 1 hari tidak. Itu termasuk puasa utama itu. Poso kan ada selingannya. Nggih, Pak Bu. Biasanya nek poso diselingi boten. Niku malah abot biasanya. Saiki poso sesuk boten poso. Sesuk poso nek biasanya pun boten poso iku 12 biasanya boten poso. Dan ini puasa Daud. Ini kalau kita sudah menjadi kebiasaan. Tadi kan sudah saya katakan kalau ini sudah menjadi ada kebiasaan maka nggak masalah puasa di separuh akhir bulan Sya'ban. Kalau kita ini nggak pernah puasa Daud, tiba-tiba pas separuh akhir pengen poso Daud, nah ini nggak boleh, karena nggak punya kebiasaan. Kalau punya kebiasaan boleh. Ada lagi, cukup ini sudah selesai sudah. Boleh, nomor. Kalau kamu berapa masalah musafir jalan 80 km. Kalau kita pakai mobil atau sepeda motor 80 km juga masih dekat dan merasakan belum. Di dalam safar itu tidak dilihat apa kendaraannya, nyaman atau tidak kendaraannya, tapi jaraknya. Walaupun kita pakai pesawat, pesawat itu jarak 80 kilo itu ditempuh paling berapa menit lah? Berapa menit? Sedikit, paling 1 menit, 2 menit mungkin ya. Nah, walaupun itu dengan kendaraan ternyaman pun kita pakai Alphard yang nggak ada goyang sama sekali mungkin. Kalau jaraknya itu 80 kilo lebih, itu sudah safar jauh dan boleh tidak puasa kalau memang tidak mampu. Kalau mampu lebih baik tetap puasa. Ada lagi pertanyaan? Berbuka puasa. Itu yang selama ini kan dilakukan sebelum kita mau berbuka baru makan. Disampaikan sebaiknya setelah berbuka. Nah, sebelum berbuka itu gunanya nopo. Sebelum kita berbuka doanya Bismillah. Karena apa? Kullu amrin dzibalin, setiap perkara baik yang kita lakukan itu kalau diawali dengan Bismillah maka akan barokah. Tapi kalau tidak diawali dengan Bismillah maka barokahnya terputus. Maka mau minum Bismillah, mau makan Bismillah. Nanti setelah itu kita doa buka puasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu, dan apa saja. Dan di dalam doa berbuka puasa ini referensinya banyak. Mohon maaf, tidak hanya itu saja. Bagaimana Nabi pernah di dalam hadis itu doa buka puasa berapa? Allahumma firli, itu saja. Ya Allah, ampunilah saya, ampunilah aku. Jadi intinya di dalam waktu berbuka itu aslinya doa apa saja boleh, sebanyak-banyaknya, walaupun kita dengan bahasa Indonesia pun boleh, tapi setidaknya doa yang tadi itu kita awali untuk ikut contoh baginda Nabi. Setelah itu kita doa apa saja. Ada lagi pertanyaan? Cekap nih. Mugi-mugi Gusti Allah paring paham jumaring Gusti.
Dan mungkin kita paling istiqomah saged kempal malih belajar ilmu malih istiqomah ngantos dinten kiamat. Ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pilih datang untuk acara kajian bertentang pinjam di siang menika mungkin bermanfaat untuk kita sedoyo. Mari wonten harapan yang sewu, ada berbeda pemahaman dan sebagainya, dan menjadi pemahaman yang luas untuk kita sehingga kita bisa monggo untuk memilih sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Mohon kita tutup kali punya jauh kali pertemuan saat rajanya itu pilih lagi di Ramadan. Kalau di halal ada jauh di dan dari lapor bapak para tulan, kalau bapak para tulan yang kami sabun tidak datang ke buku peringatan kami nanti dengan pengurus yang lain akan laporan barangkali di kegiatan Ramadan ada satu atau dua yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan di kelurahan kita. Dan Bapak Ibu sudah banyak perusahaan melalui pun kita punten lebih melakukan berkaitan dalam pelaksanaan kegiatan itu melalui untuk saran-saran kami doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.